Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Karnila Sinaga dan rekan saya Hafiz Ababil dalam Opini Mahasiswa. Wah, nah kita sudah selesai nih Kak Bang liburannya. Otomatis kita bisa melihat gimana wajah mahasiswa antusiasmenya untuk mengikuti pelajaran di hari pertama. benar sekali. Apalagi kita lihat di pagi hari sudah padat sekali mungkin. Iya bener sekali Bang. Nah kita bisa lihat gimana mereka bersiap-siap, baju baru loh Bang, pakaian baru. Nah Abang tahu nggak Abang nggak tahu ya? Selama liburan, Uinsu juga sudah melaksanakan PKL dan magang. Apa itu PKL, Kak? PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Abang pernah nggak tuh udahan praktek kerja lapangan? Belum lah, Kak. Ya, belum ya, karena masih semester 1-2. Oke, pasti Sobat Kampus penasaran nih, gimana sih yang dinamakan dengan KKN, juga PKL? Yuk kita tanya-tanya Bang, mahasiswa yang sudah melaksanakan PKL dan KKN. Yuk ikuti kami. Kita sudah dapat nih kawan-kawan Sobat Kampus, salah satu mahasiswa yang sudah melangsungkan PKL. Iya Bang, namanya siapa Bang? Nama saya Muhammad Irfan, Iya, dari fakultas dan jurusan apa? dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, nama kakak Nairoha Jutapane dari jurusan akuntansi syariah. Semester 8 sekarang. Kalau kakak sendiri? Kalau kakak namanya Erlinda Saria Rahab, sama dari akuntansi syariah semester 8 juga. Nama saya Reni Kumata Serina Sution dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, jurusan akuntansi syariah. Nah, Sobat Kampus, saat ini saya sedang bersama salah satu delegasi KKN Nusantara 3T. Nah, kita langsung perkenalan aja ya. Kak, boleh memperkenalkan dirinya? Oke, ya kenalin nama saya Audrey Yuni dari jurusan Ekonomi Islam semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Abang PKL di mana, Bang? Kebetulan kemarin saya PKL-nya di TPN Sumut, depan JW Mario. Kakak ditempatkan magang di mana? Kalau kakak sama kayak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemberian Harapan Provinsi Sumatera Utara. Selama KKN terkeluar, kakak ditempatkan di mana? Di desa apa? Kalau kecamatan itu namanya itu Pergeting-geting Semput. Kalau desanya itu Kakak? kalau saya ditempatkan di Desa Selimaputa, Kecamatan Situlutali, Uranjulu, Kabupaten Kapuar. Kakak, KKN Nusantara ditempatkan di mana? Iya, saya sendiri mendapat lokasi penempatan KKN Nusantara 3T di Desa Dipolo, Kecamatan Selamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bang, saya mau bertanya nih sama Abang, apa sih keuntungan dari PKL sendiri untuk Abang? Kalau untuk saya pribadi sih keuntungannya banyak ya, terutama itu saya mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari PKL ini. Pengetahuan di kuliah apa bisa diterapkan selama PKL, Bang? Tentu saja, karena di kuliah itu kita teori itu dapat sekali di tempat PKL saya. Kebetulan itu memang efeknya itu memang betul-betul dapat sih. Kalau masalah manfaatnya itu besar sekali. Apalagi kan kita di sini itu banyak menerima teori daripada prakteknya. Nah, jadi pada saat kita magang, kita itu jadi lebih tahu. Oh, ternyata yang dipelajari misalnya kayak kita nih yang akuntansi pemerintahan. Oh, ternyata implementasinya itu seperti ini. Misalnya, gimana sih dan alokasi umum itu? Oh, ternyata terbagi lagi. Ada yang dari segi regulernya, penugasannya, dari segi afirmasi. Nah, di situ kita tahu. Oh, ternyata seperti ini cara pengimplementasiannya. Terus misalnya kayak masing-masing daerahnya kita tahu kemajuan dari segi pengelolaan keuangannya. Gitu. Pengetahuan di perkuliahan apa bisa diterapkan? Sangat bisa, maksudnya sangat bisa. Karena kayak orang kan kak itu kemarin ada menganalisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kan dianalisis, misalnya ada kayak gini, saldo ini apakah sama dengan saldo ini. Jadi kan berarti kita harus tahu akunnya itu di mana. Kayak misalnya dana alokasi umum, dia di mana? Di laporan realisasi anggaran kah? Laporan perubahan SAL kah? Kalau kita nggak ada akuntansi, kita mana tahu gitu. Terus misalnya kayak gini, ada pertanyaan di situ, apakah penyusutan berada di saldo normalnya di kredit? Terus kita tahu nggak
di laporan neraca itu dia cuma nggak ada debit kredit, cuma ada pengurang. Penyesuaian sebagai pengurang kan, berarti udah pas kan. Kalau dianya nggak pengurang berarti dia nggak pas. Nah di situ terus dengan itu semua berarti yang tidak dapatin di kuliah kan berarti harus sesuai kan sama yang itu. Kesan dan pesan apa saja yang dapat selama Kalau kesan sih, alhamdulillah hampir menyeluruh itu kesannya bagus, karena terutama itu kan yang paling penting kan tanggapan masyarakat ke kita yang datang. Tanggapan masyarakatnya luar biasa, sangat toleransi, mereka nggak membedakan kalau kami ini mahasiswa muslim yang datang, karena sebelumnya di tempat saya di bulan 7 sendiri itu ada 35 orang mahasiswa UGM yang datang, di mana mereka itu hampir setengah lebih yang non, sedangkan kami yang mayoritas semuanya muslim, itu nggak ada perbedaan. Kak, apa sih yang kakak rasakan ketika menjadi delegasi KKN Nusantara 3T yang tentunya pasti sangat diminati oleh semua mahasiswa? Iya, cerita sedikit ya. Pertama sekali melalui edaran surat pemberitahuan KKN Nusantara 3T dengan tema peace building gitu ya. Nah itu menjadi spirit saya untuk segera mencalonkan diri, memantaskan diri melalui berbagai persiapan. Kemudian setelah bermacam seleksi yang diikutin, keluarlah pengumuman yaitu nama Audrey Yuliuni. Nah sontak itu membuat saya bersyukur dan haru pastinya, karena itu kan menjadi beban juga sih untuk saya pribadi karena menjadi representatif dari UIN Sumatera Utara sendiri. Bagaimana nantinya saya di sana menjadi pribadi yang bisa proaktif dalam setiap segala kegiatan. Iya, kesan yang saya dapatkan selama KKN itu adalah di sana kan lingkungannya, aduh maaf ya, gelapnya. Nah di sana itu lingkungannya itu non muslimnya itu lebih apa ya, mayoritas gitu kan. Nah jadi kami ditempatkan di lingkungan yang mayoritas non muslim, otomatis kami di sana mengusung atau mengkampanyekan yang namanya moderasi beragama. Ternyata teman-teman sekalian perlu tahu bahwasannya belajar toleransi di lingkungan yang heterogen itu menurut saya pribadi jauh lebih aplikatif ya daripada lingkungan yang homogen gitu. Karena pertama kali waktu kami ditempatkan gitu ya, anjing dan babi itu semacam rekan gitu, semacam kucing kalau di sini dibilangnya. Jadi itu banyak sekali gitu kan. Dan ketika kami ditempatkan di Bapak Asuh kami namanya Pak Ateng itu, Bapak Ateng itu langsung menjual babi sama babinya itu, dah itu langsung membuat kami terenyuh gitu. Sebegitunya mereka menghargai kita sebagai umat non muslim gitu kan. Untuk ya kami tanya kenapa Bapak menjual babi peliharaan sendiri gitu kan. Ya Bapak langsung menjawab karena itu untuk menghormati kalian di sini beraktivitas selama sebulan. Tentunya ada banyak hal lagi sih, misalnya perawatan makan kami itu kami dikhususkan gitu, dan mereka itu benar-benar kalau menurut saya ya banyak riset di lini masa disebutkan bahwasanya Nusa Tenggara Timur itu disebutkan sebagai negara maksudnya daerah tertinggi kedua se-Indonesia untuk nilai toleransi, dan di sana itu saya buktikan sendiri. Wow, berbeda sekali ya sobat kampus. Terus kritik dan saran dalam metode PKL yang diterapkan oleh tempat abang PKL ada nggak sih bang? Kalau untuk kritik dan sarannya mungkin tempat PKL nanti bisa lebih dikembangkan lagi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Mungkin teknologi ya, lebih ke arah ke teknologi. Oh, kritik dan saran dari mereka untuk orang kakak. Benar sekali kak. Ada nggak sih kritiknya dari instansi tempat abang kakak ke kakak sih? Kalau kritiknya nggak ada sih, cuma kami itu disuruh nambah magang, disuruh nambah hari, karena saking kan mereka itu seneng kayak gitu langsung. Jadi kan kemarin kan mau perpisahan gitu kan, terus orang kakak bilang tambah hari aja kenapa sih magangnya, kayak gitu. Kalau kritik kayaknya nggak ada, malahan mereka itu seneng karena ada kami gitu. Iya sama juga. Iya kan? Kalau saran menurut kakak ya, kalau misalnya bagi kalian yang belum magang ini, kalau bisa nanti kalau mau magang itu kita itu benar-benar di instansi itu yang benar-benar aman. Jangan yang gimana misalnya sampai situ males, yang diam-diam aja. Kalau misalnya lihat ada yang kira-kira sibuk, ada yang bisa dibantu Pak, kayak gitu. Pokoknya kalau bisa juga pengerjaan waktunya itu tepat waktu. Misalnya kita tanya Pak ini deadline-nya kapan gitu. Jadi kita itu dia itu senang kayak gitu. Misalnya apalagi kita itu Kalau pesannya, saya berharap untuk Desa Selima Kuta semoga semakin maju, toleransi beragamanya tetap dijaga. Abang di sana kegiatannya apa aja sih?
Kalau untuk saya pribadi kemarin itu kegiatannya banyak sekali ya, karena kebetulan saya di bagian redaksi, jadi kegiatan itu kayak terjun ke lapangan, kegiatan jurnalistik seperti itu. Kerjanya itu kalau dari UIN kan sudah dikasih kerja. Misalnya kayak pelatihan satu kaya itu dari UIN, taksin, pelajaran taksin bagi anak-anak dari bapak-bapak juga. Jadi kami udah jalankan Promja dari UIN dan tambahan Promja dari kami kayak seperti Festival Anak Bangsa, ikut ngajar dan sosialisasi untuk PAUD-nya, sosialisasi gosok gigi sama cuci tangan. Kalau untuk anak SMP kami sosialisasi narkoba, kalau untuk anak SD sendiri kami mengajar dan les. Oke, untuk pertama sekali kami melakukan di sana kami dituntut dengan metode ABCD, Acceptance Community Development dengan dikolerasi peace building tema KKN kami gitu ya. Jadi di sana kami belajar inkulturasi dulu ke desa-desa, ke rumah-rumah bapak RT-nya, bapak kadus dan sebagainya gitu. Kami kenalkan diri, ternyata mereka sangat welcome ke kami. Jadi sebelum melakukan prokja itu ternyata masyarakat itu semacam menganak-kandungkan kami gitu. Jadi segala proses yang ada di pemerintahan desa, khususnya bapak asuh kami ini BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, beliau itu langsung iya ini ada pekerjaan namanya draft penyusunan peraturan desa gitu. Jadi kami langsung dipercayakan menyusun draft peraturan desa sendiri, dan itu bagi kami sebenarnya sesuatu hal yang sulit ya, karena kan masih mahasiswa gitu ya, belum sampai terlalu jauh ilmunya, tapi mereka seakan mempercayakan kami. Selain itu ada juga kami diikutsertakan dalam proses pengerjaan kapal, kemudian menginput data kakaknya itu ke dalam web Kemendagri gitu. Jadi ada berapa tiga dusun yang kami kerjakan kayak gitu. Nah, terlepas dari itu kami juga mengajar di 3 desa gitu, di 3 sekolah maksud saya. Ada SD Impres di Polo, ada SMA 5 Sulamu, dan ada SMP 5 Sulamu dan SMA 2 Sulamu gitu. Jadi kami walaupun kondisinya 8 personil gitu ya, tapi kami bagi tuh biar supaya tetap produktif kaminya. Dan program kerja yang paling menurut kami spektakuler adalah yang namanya Festival Semarak Budaya Bipolo. Jadi ini kami melihat fokus pemberdayaan kami itu adalah optimalisasi desa dan moderasi beragama gitu ya. Jadi aset yang dimiliki dari desa Bipolo sendiri itu adalah tenun. Nah, bagaimana sih supaya, karena di sana kalau boleh saya ceritakan nih ya, tenunnya itu hanya menjadi konsumsi pribadi gitu. Jadi kami bagaimana bisa membuat tenun ini jadi pangsa pasarnya lebih besar gitu lah. Kami alhamdulillahnya itu namanya jodoh tadi ya, ketemu sama pihak jasa ekspedisi, dalam hal ini adalah JME. Nah, mereka itu bersedia gitu menjadi sponsorship kami gitu untuk berkecimpung dalam kegiatan festival itu. Jadi kami membuat acara itu dengan menghadirkan 700 peserta. Wah, itu luar biasa banget. Itu dapat dukungan yang supportnya besar gitu ya dari panitia, khususnya kan panitia saat monitoring dan evaluasi langsung mengarahkan semua kelompok untuk datang pada saat acara Festival Budaya Bipolo. Jadi di situ datanglah seluruh kepala desa dari semua kecamatan Sulawesi. Kemudian kegiatan itu kami awali dengan pawai dari posko sampai dengan balai desa. Nah, itu uniknya nih Kak, ya, mereka itu menggunakan pakaian tenun gitu. Jadi anak kecilnya itu semuanya menggunakan pakaian tenun. Nah, itu menarik banget itu kan. Jadi berita-berita yang sudah kami buat itu juga sudah dibaca oleh seluruh Indonesia bahkan. Jadi kami juga membuat berita itu sebagai pertinggalnya gitu aja. Setelah ada pawai itu Kak, kami yang tadi itu JNE tetap kami libatkan dalam sosialisasi. Jadi bagaimana sih pentingnya jasa ekspedisi gitu bagi masyarakat di Polo khususnya kan. Nah, setelah sosialisasi itu acara puncaknya adalah lomba fashion show untuk SD, SMP, SMA gitu. Nah, mungkin mereka itu merasa bahwasannya acara sosial festival ini merupakan acara sosial
Jadi kami mengikutsertakan anak-anak di sana gitu. Mereka kami tarik menjadi panitia seperti itu. Oke Sobat Kampus, saya Karmila Sinaga dan rekan saya Hafiz Ababil. pamit undur diri. Sampai jumpa di Opini Mahasiswa selanjutnya.